Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindai Sari dari kelas Manajemen H dengan NIM 220903500056. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu yang dimana memiliki 2 soal. Soal pertama adalah jelaskan mengenai 3 subsistem filsafat, dan soal kedua adalah jelaskan mengenai salah satu kegiatan atau aktivitas, perasaan, dan sebagainya. Kemudian dibahas secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk soal kedua ini, saya akan membahas mengenai membaca. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita bahas soal pertama. Materi pertama adalah ontologi. Kata ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada atau yang ada, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ontologi adalah the theory of being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau bisa juga disebut ilmu yang ada. Sementara, secara istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas hakikat yang ada, yang merupakan realita baik berbentuk jasmani atau konkret, maupun rohani atau abstrak. Ontologi merupakan bagian filsafat yang paling umum dan paling sulit untuk dipahami jika terlepas dari bagian-bagian dan bidang filsafat lainnya. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan alam yang sebenarnya secara universal atau theory of reality. Secara ringkas, membahas realitas atau suatu entitas dengan apa adanya. Ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat kebenaran segala sesuatu yang ada. Jadi, dari aspek ontologi, segala sesuatu yang ada ini berada dalam tatanan hubungan estetis yang diliputi dengan warna nilai keindahan. Materi kedua adalah epistemologi. Secara etimologi, epistemologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan atau kebenaran, dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi dapat juga diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal-muasal, sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Dalam epistemologi dikenal dengan 2 aliran, yaitu 1. Rasionalisme, yaitu pentingnya akal yang menentukan hasil atau keputusan. Yang kedua, empirisme, yaitu realita kebenaran terletak pada benda konkret yang dapat diindra karena ilmu atau pengalaman empiris. Materi ketiga adalah aksiologi. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan value dan valuation. Sumantri pada tahun 1996 menyatakan aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia atau kajian tentang nilai-nilai, khususnya etika. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Jadi, hakikat yang ingin dicapai dalam aksiologi adalah hakikat manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Aksiologi disebut teori tentang nilai yang menaruh perhatian, baik dan buruk, benar dan salah, serta tata cara dan tujuan. Untuk soal kedua, saya akan menjelaskan tentang membaca secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam ontologi, membaca dapat dijelaskan sebagai suatu aktivitas yang melibatkan interaksi antara benda yang dibaca dengan manusia yang membaca. Dalam hal ini, benda yang dibaca merupakan entitas yang dapat diakses dan dimengerti melalui proses membaca. Sebagai contoh, jika seseorang membaca sebuah buku, maka buku tersebut menjadi objek yang ada secara ontologis dalam proses membaca. Dalam kegiatan membaca, manusia berinteraksi dengan objek atau benda yang dibaca. Objek atau benda tersebut dianggap eksis secara ontologis dan dapat dimengerti melalui proses membaca. Kegiatan membaca dapat melibatkan berbagai jenis benda, seperti buku, artikel, surat kabar, dan sebagainya. Dalam perspektif ontologi, kegiatan membaca juga melibatkan interaksi antara pembaca dengan lingkungannya. Sebagai contoh, membaca buku di taman akan memberikan pengalaman yang berbeda dengan membaca buku di dalam ruangan. Oleh karena itu, kegiatan membaca juga dapat dilihat sebagai interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Kesimpulannya, ontologi membantu kita memahami keberadaan dan hubungan antara benda yang dibaca dan manusia yang membaca. Kegiatan yang melibatkan interaksi antara manusia dengan objek yang ada secara ontologis dan lingkungannya. Dalam epistemologi, membaca dapat dijelaskan sebagai suatu proses yang memungkinkan manusia untuk memperoleh pengetahuan atau informasi baru. Melalui proses membaca, seseorang dapat memahami dan menginterpretasikan teks yang dibaca. Proses membaca dapat melibatkan beberapa tahapan. Di antaranya yang pertama, persepsi. Tahap awal membaca adalah persepsi atau pengenalan terhadap teks yang dibaca. Pada tahap ini, pembaca akan membaca kata-kata dan frasa secara visual dan berusaha untuk memahami makna dari setiap kata dan frasa. Yang kedua, pemahaman. Setelah membaca, pembaca kemudian mencoba memahami isi dari teks yang dibaca. Pada tahap ini, pembaca berusaha untuk menghubungkan informasi dari setiap bagian teks sehingga dapat membentuk pemahaman yang lebih utuh. Yang ketiga, analisis. Setelah memahami isi dari teks, pembaca kemudian melakukan analisis terhadap informasi yang diperoleh. Analisis ini dapat dilakukan dengan mempertanyakan dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber, sehingga dapat membentuk pemahaman yang lebih kritis dan objektif. Yang keempat, evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan setelah analisis selesai dilakukan. Pada tahap ini, pembaca mengevaluasi informasi yang telah diperoleh dan mengambil kesimpulan atau pendapat terhadap teks yang dibaca. Dalam epistemologi, kegiatan membaca dianggap sebagai salah satu cara
untuk memperoleh pengetahuan atau informasi baru. Proses membaca melibatkan tahapan-tahapan yang dapat membantu pembaca memahami dan mengevaluasi informasi yang diperoleh dari teks. Oleh karena itu, membaca sangat penting dalam meningkatkan kemampuan kognitif dan intelektual seseorang. Dalam aksiologi, membaca memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kegiatan membaca dapat memberikan manfaat yang berharga, baik secara individu maupun sosial. Beberapa alasan mengapa membaca memiliki nilai yang penting dalam perspektif aksiologi, yaitu 1. Meningkatkan kualitas diri. Membaca dapat membantu meningkatkan kualitas diri seseorang karena membaca dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman baru. Dengan membaca, seseorang dapat memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman atas suatu topik tertentu. 2. Memperkaya budaya dan moralitas. Membaca juga dapat membantu memperkaya budaya dan moralitas seseorang. Dalam membaca, seseorang dapat mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam teks sehingga dapat membentuk karakter dan moralitas yang lebih baik. 3. Mengembangkan kreativitas. Membaca dapat membantu mengembangkan kreativitas seseorang. Dengan membaca, seseorang dapat mempelajari bagaimana cara penulis menggunakan bahasa dan teknik penulisan yang berbeda, sehingga dapat menginspirasi seseorang untuk menciptakan karya-karya yang kreatif. Yang keempat, meningkatkan kemampuan sosial. Membaca juga dapat meningkatkan kemampuan sosial seseorang karena membaca dapat membantu seseorang memahami dan merespons berbagai situasi sosial yang berbeda. Selain itu, membaca juga dapat membantu seseorang memperluas jaringan pertemanan dan memperluas wawasan atas keberagaman masyarakat. Kesimpulannya, membaca memiliki nilai yang penting dalam perspektif aksiologi karena dapat membantu meningkatkan kualitas diri, memperkaya budaya dan moralitas, mengembangkan kreativitas, dan meningkatkan kemampuan sosial. Oleh karena itu, membaca dapat dianggap sebagai kegiatan yang memiliki nilai moral dan sosial yang sangat penting bagi manusia. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.